Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara menggabungkan instalasi pipa dari PDAM dan air sumur menjadi satu jalur. Apakah bisa? Tapi sebelumnya nih, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya ya, supaya saya tetap semangat dalam membuat video yang bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, pada dasarnya air PDAM dan air sumur lebih baik jangan disatukan ya, karena nantinya kita yang akan rugi karena sudah membayar tagihan bulanannya. Lebih baik dibuatkan jalur masing-masing ya teman-teman, supaya air PDAM yang sudah kita bayar bulanannya tidak tercampur dengan air sumur. Namun jika itu sebagai antisipasi ketika air PDAM mati ataupun sebaliknya, maka itu boleh-boleh saja. Oke teman-teman, langsung saja di sini akan saya coba buatkan contoh instalasinya ya. Dan di sini bisa kita lihat ada dua tandon ya teman-teman. Anggap saja tandon yang ke satu berisi air sumur dan tandon yang kedua berisi air PDAM. Kemudian yang pertama akan saya buatkan dulu instalasi pipa dari tandon ke satu ya teman-teman. Misalkan saja kita arahkan pipa outputnya menuju ke tempat cuci piring, kemudian ke halaman depan dan lain sebagainya. Kemudian pada tandon yang kedua, misalkan saja kita arahkan pipa outputnya menuju ke kamar mandi, kemudian ke mesin cuci dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini jalur pemipaannya masih terpisah ya. Kemudian akan saya buatkan sambungan antara pipa output dari tandon 1 dan pipa output dari tandon 2 seperti ini. Kemudian kita pasangkan stop kran pada pipa output tandon 1, pipa output tandon 2, dan pada pipa sambungannya seperti ini. Kalau bisa, ketiga stop kran ini diletakkan di tempat yang mudah dijangkau ya teman-teman, supaya kita tidak repot ketika hendak mengganti jalurnya. Lalu, apa gunanya kita menyambungkan kedua pipa output ini? Gunanya adalah sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu salah satu dari sumber airnya mengalami masalah atau kendala. Misalnya saja air PDAM-nya mati selama 2 hari, sehingga tandon akan kehabisan airnya karena digunakan untuk berbagai kebutuhan. Maka kita bisa mengganti jalurnya dari tandon yang satunya lagi yang tidak bermasalah. Oke teman-teman, sekarang akan saya jelaskan sedikit ya bagaimana cara kerjanya. Tapi sebelumnya akan saya isi dulu kedua tandonnya sampai penuh. Dan pada saat kondisi normal atau tidak ada kendala, maka posisi ketiga stop kran ini adalah on atau terbuka pada pipa output tandon 1 dan pada pipa output tandon 2. Kemudian off atau tertutup pada pipa sambungannya. Anggap saja pipa pada sambungannya ini dalam posisi tertutup ya teman-teman. Dan misalkan saja pada saat ini sedang ada kendala dari PDAM, yaitu airnya mati sampai dengan beberapa waktu. Sehingga ketika airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan, maka air akan habis ya teman-teman, karena tidak bisa mengisi kembali. Sehingga pada saat itu kalian tidak bisa menggunakan kamar mandi, mesin cuci, ataupun tempat lainnya yang menggunakan jalur PDAM. Dan pada saat inilah pipa sambungannya ini bisa kalian aktifkan, yaitu dengan cara membuka stop krannya, kemudian menutup stop kran lainnya pada pipa output tandon yang sedang mengalami masalah. Dalam hal ini adalah tandon yang kedua. Jadi kita tutup stop kran pada pipa output tandon 2 ya teman-teman, supaya airnya tidak naik. Nah setelah itu kalian sudah bisa menggunakan kembali tempat-tempat yang menggunakan jalur PDAM ya teman-teman. Dan ketika kalian menggunakan tempat-tempat tersebut, maka airnya bukan lagi berasal dari PDAM ya teman-teman, melainkan dari air sumur. Karena tadi kita sudah membuka stop kran pada pipa sambungannya
dan menutup stop keran pada pipa output tandon 2. Dan ini juga berlaku buat sebaliknya ya teman-teman. Jika pada tandon 1 yang mengalami masalah dan tandon 2 dalam keadaan normal, maka kita juga bisa melakukan cara yang sama, yaitu membuka stop keran pada sambungan dan menutup pada stop keran yang bermasalah atau pada tandon 1. Dan ketika semuanya sudah dalam keadaan normal, maka kita bisa mengembalikannya lagi pada setelan awal ya teman-teman, yaitu menutup stop keran pada sambungan dan membuka stop keran pada pipa output kedua tandonnya. Maka semuanya akan kembali lagi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Dan kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkannya. Dan jangan lupa komen, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lainnya juga bisa cepat menemukan video ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.